Hai semuanya, balik lagi di podcast ABCD. Sebelumnya podcast Deski itu tentang kehidupan Deski sepenuhnya. Tapi di podcast kali ini tentang kalian juga. Kenapa tetap Deski namakan podcast ABCD? Yang kepanjangannya itu ada buku catatan Deski. Ya, sebab memang kisah-kisah yang kalian kasih ke Deski itu masuk juga ke dalam buku catatan Deski. Catatan kehidupan maksudnya. Tanpa lama-lama, ayo kita mulai. Email yang paling cepat masuk adalah email yang meminta Deski untuk menjawab. Emailnya tuh gini: Kakak, selama mamanya kakak gak ada, kehidupannya kakak gimana sih? Hancur apa gimana gitu? Makasih banyak buat kamu inisial A yang sudah nanyain ini. Semenjak mama gak ada, kehidupanku itu beda banget. Dulu, pas kecil, selalu aku tuh nangis ke mama kalau mainan aku diambil sama teman. Padahal teman aku gak salah. Memang dulu mainnya kalau kalah mainannya diambil gitu. Dan semenjak mama gak ada, alasan aku nangis itu tetap sama sih. Ya, milikku diambil sama teman, sama siapapun itu. Pokoknya selalu diambil-ambil lah, kebahagiaanku diambil, segalanya lah di hidupku diambil. Bedanya itu saat ini, semenjak mama gak ada, aku gak bisa ngadu lagi ke mama. Palingan nih, kalau emang aku gak kuat banget, aku datang ke makamnya mama dan nangis jadi-jadinya di sana. Aku selalu membayangin juga saat aku nangis sambil meluk batu nisannya mama itu juga peluk balik aku. Aku selalu cerita ke mama kalau banyak yang jahat ke aku. Aku selalu ngebayangin juga, seandainya aja mama masih hidup, hidupku gak akan sekacau balau ini. Tapi apalah dayaku, itu kan cuma halusinasi. Kalian yang mamanya gak ada atau bapaknya yang gak ada, pernah gak sih kalian nahan tangisan gitu di depan teman yang lagi dimanja sama bapak atau mamanya, yang lagi salaman, yang ketawa, ketiwi sama mama bapaknya, dan kita yang ngeliat itu nahan nangis itu sakit banget. Susah buat gak nangis di depan itu, takut dibilang lebay. Deski juga pengen loh ketawa sama mama bapak di meja makan atau dimanapun itu. Ada yang sama gak? Deski itu selalu nginget masa-masa dimana mama sama bapak itu memanjain Deski, ngelus-ngelus kepala saat dipangku lah sama mereka. Dan itu nyesek banget kalau diingat. Sebab meskipun saat ini cuma mama aja yang gak ada, alhamdulillah sih bapak masih ada. Dan bagi Deski, bapak itu juga sudah gak ada. Dulu juga bapak selalu manjain Deski. Setahun 2 tahun semenjak kematiannya mama, bapak dulu masih sayang banget ke aku. Aku itu dulu suka banget kebangun tengah malam gitu, cuma mau makan doang, padahal gak lapar. Dan banyak banget kejadian-kejadian yang aku lalui sama bapak itu cuma berdua. Dan aku kan selalu nih kebangun tengah malam buat makan, dan bapak nyiapin makanan dong tengah malam sekitar jam-jam 2 gitu. Itu hampir tiap malam aku kayak gitu. Dan pernah nih hujan-hujanan, bapak beliin aku makanan juga tengah malam. Aku ingat banget kejadian itu. Bapak itu bangunin aku, bangunin itu ngomongnya gini, "Dek, ini nasi lalapnya," gitu. Bapak tuh sambil lap-lap mukanya yang kena hujan gitu kan, kebasahan. Dia tuh lapnya pakai selimut yang aku pakai. Setelah makan tuh aku ngeliat dia kayak sedih gitu, aku ngeliatnya. Lalu aku tuh kayak peluk bapak. Aku tuh ngomongnya kayak gini, "Adik sayang sama bapak, adik kangen sama mama,
mama udah bisa di sini lagi ya pak. Aku tuh bilang kayak gitu. Terus bapak tuh nangis dan dia peluk aku kuat-kuat. Aku tuh emang cengeng mulai kecil. Pas di momen itu aku nangis juga dong sama bapak berdua. Lalu bapak tuh bilang ke aku, sekolah baik-baik ya dek, bapak sayang sama adik, katanya gitu. Ya, itu kalimat yang aku ingat banget sampai detik ini. Dan aku kalau ingat momen itu, aku pasti bakal nangis. Sebab saat ini bapak gak gitu lagi ke aku. Seolah-olah bapak juga sudah gak ada. Mama aku tuh meninggal sudah 7 tahun yang lalu. Dan 2 tahun pertama bapak masih sama kayak masih ada mama gitu. Dia masih sayang ke aku. Lalu di 5 tahun terakhir ini bapak sudah gak sama lagi. Semenjak aku punya mama tiri gitu, semuanya beda. Dulu di 2 tahun pertama aku tuh sempat 2 kali masuk rumah sakit. Dan bapak ngejaga aku. Dia ngejaga banget. Bapak itu tidur tuh di sampingku, di atas tilam pasien gitu. Dia di sampingku, kadang-kadang di lantai juga. Kalau pagi tuh aku selalu disambut sama mukanya bapak, wajahnya. Dan aku rindu banget, kangen banget sama momen itu. Bapak yang ngambilin obat, bapak yang mandiin aku, bapak yang suapin kalau makan. Dan bapak tuh sampai kayak gak mandi tuh kalau aku sudah selesai semuanya, habis itu dia mandi. Dan ada satu malam juga pas di rumah sakit nih, aku kebangun tengah malam karena aku gak ngeliat ada bapak di sampingku. Tumben-tumben gitu bapak gak ada. Dan aku bilang, bapak kemana gitu. Aku tuh kayak pengen nangis, ketakutan bapak ninggalin aku pulang atau gimana. Abis itu ada perawat yang lewat kan. Aku tanya, kak lihat bapakku nggak? Ya kayak gitulah aku ngomongnya, kayak nanya gitu, lihat bapakku nggak? Katanya tadi ke depan gitu. Jadi aku susulin nih, aku bawain tuh tongkat impus aku kan. Tongkat impus aku tuh aku dorongin gitu sampai ke depan ruangan. Dan aku tuh ngelihat bapak tuh lagi duduk dan dia tuh nangis. Dia tuh pegang fotonya mama. Aku tuh kayak, bapak sayang banget ya sama mama sampai dia nangis gini. Dan itu istimewa banget sih bagi aku. Tapi bapak nggak tahu kalau aku ngeliat dia. Aku juga nggak tahu kenapa bapak nangis waktu itu. Aku juga langsung ikutan nangis. Mungkin saat itu bapak capek kali ya, dan kangen juga sama mama. Semoga bapak dengerin podcast adek dan bisa jawab kenapa bapak nangis malam itu. Bapak tahu gak sih, adek tuh sayang banget sama bapak. Dan 5 tahun terakhir ini aku juga berapa kali masuk rumah sakit. Terakhir kali itu di tahun lalu, di awal Januari. Aku ngejalanin operasi tahun lalu. Dan sakitnya bapak itu gak ada di samping aku. Dia gak dampingi aku. Selama aku di rumah sakit, bapak gak ada temenin aku. Cuma datang sejam, habis itu pulang. Dan itu gak tiap malam, kayak 3 hari sekali gitu. Yang temenin aku itu teman-teman aku, Ila, Iqmal, sepupunya, dan teman-teman lainnya. Selama sebulan mereka yang jagain aku. Kayak beda banget gitu sama tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kan bapak yang temenin aku. Dan saat operasi tahun lalu bapak gak ada. Semoga aja bapak tahu kalau aku sayang sama dia. Bapak sehat-sehat ya. Adik bakal buktikan ke bapak kalau adik bisa jadi anak yang sukses. Adik sayang bapak. I love you pak.
Nah kan nangis. Udah ya sedihnya. Lanjut ke email selanjutnya. Inisial M. Sebelumnya selamat malam ya dek. Semoga sehat juga. Aku mau cerita tentang perasaanku. Sejak sebulan yang lalu itu, aku sering banget mimpiin orang yang pengen aku temui. Tapi karena pandemi ini gak bisa. Dan memang gak memungkinkan untuk ketemu. Akhir-akhir ini aku sering dengar dari sepupunya kalau dia juga cari aku. Aku bingung kenapa selalu mimpiin orang yang sama. Terus setiap mimpi itu kayak ada jalan ceritanya. Ya, aku gak terlalu percaya mimpi. Tapi dibilang kalau aku yang lalui kayak kenyataan. Aku bingung gimana ceritanya. Terima kasih dek. Ini masalah hati. Bagi Deski, kalau emang ingin ketemu, gak mesti langsung kan. Lewat HP juga bisa. Kalau kamunya canggung, ya pilih alasan aja supaya bisa komunikasi dengan dianya. Masalah mimpi itu, bagi Deski, mimpi itu Tuhan yang ngasih. Deski juga selalu mimpiin dia yang setiap detiknya selalu memenuhi isi kepala Deski. Itu tandanya kita sayang ke dia. Kita selalu ingat dia hingga ke bawah ke mimpi. Jangankan saat kita melihat dunia, menutup mata sekalipun dia tetap ada. Coba aja dulu, kamunya narik napas panjang, lalu kamu hembuskan. Ingat baik-baik ya, cinta itu anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan gak akan salah mengasih anugerahnya kepada kita hambanya. Setiap kejadian pasti ada kebaikannya. Setiap masalah ada solusinya. Setiap sakit ada maknanya. Yang mesti kita lakukan adalah berjuang, menemukan kebaikan, menemukan solusi, dan menemukan makna. Setelah itu kita lega. Dia mencintaimu atau tidak, setidaknya kamu bukan sosok jiwa yang menangis disebabkan hatimu sendiri. Makasih sudah baik ke Deski. Kamu juga jangan lupa untuk mengucap makasih kepada orang yang kamu temui. Sebab siapapun dia telah membawa satu kebaikan untukmu. Jangan lupa senyum ya, meskipun itu palsu.